Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah mentandatangani konstitusi ini dan meminta kepada saudara-saudara supaya jangan saudara memberi konstitusi ini kepada pers untuk sementara waktu. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan. Menurut KCW, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Penyusunan ini dilakukan pada awalnya karena Jepang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan juga 2002. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi kemudian disamakan dengan undang-undang dasar yang disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum penting harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat 2 macam konstitusi. Yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Hampir semua negara di dunia, pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan. Kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montes, bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Yang pertama ada legislatif, membuat peraturan perundangan. Yang kedua ada eksekutif, melaksanakan peraturan perundangan. Dan yang terakhir ada yudikatif, dalam kekuasaan kehakiman. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya
ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri. Prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2000 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, ada periode kelima yaitu 5 Juli 1959 sampai sekarang. Perubahan UUD 1945, salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999, yang arahnya adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, yang menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001 yang mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materinya. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan merupakan materi yang baru dan atau mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing, serta kekuasaan presiden yang menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah pelaksanaan UUD 1945. Pelaksanaan itu harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Selanjutnya adalah lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, sekarang MPR RI tidak lagi diberi sebutan sebagai lembaga tertinggi negara, hanya saja sebagai lembaga negara saja, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA.
Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah ke anggotanya, yaitu terdiri atas DPR, DPD yang semuanya direkrut melalui pemilu. Kemudian tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan yaitu yang pertama MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, yang kedua MPR melantik presiden dan wakil presiden, ketiga MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara yang kedudukannya sekarang adalah sama atau sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Kemudian, lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat itu sekarang ada perubahan. Yang pertama dari MPR, perubahannya lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi lain seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Presiden. Kedua, menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden, karena sebelumnya presiden dipilih secara langsung. DPR, perubahannya yaitu posisi dan kewenangannya itu diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU yang sebelumnya ada di tangan presiden. Kemudian DPD, perubahannya keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat NKRI dan dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Kemudian BPK, anggota BPK sekarang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berkedudukan di ibu kota sehingga setiap provinsi memiliki anggota BPK-nya. Presiden, kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, membatasi masa jabatannya yang sekarang menjadi 2 periode saja. Mahkamah Agung, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, advokat atau pengacara, kepolisian, dan lain-lain. Kemudian Mahkamah Konstitusi, keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Kemudian ada Komisi Yudisial, tugasnya mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik kepada para hakim. Terakhir ada tata urutan perundang-undangan. Yang pertama dari UUD RI tahun 1945, kedua UU Perpu, ketiga PP atau peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden atau Perpres, kelima peraturan daerah provinsi, keenam peraturan daerah kabupaten atau kota, dan ketujuh peraturan desa atau perdesa. Argumen-argumen yang telah disampaikan mengenai konstitusi dan perubahan undang-undang dasar memiliki landasan yang kuat, tetapi seperti pada banyak hal, ada pula kontranya nih yang perlu dipertimbangkan. Berikut beberapa kontranya. Yang pertama, konstitusi tertulis versus tak tertulis. Meskipun konstitusi tertulis memiliki kejelasan dan kepastian hukum yang lebih tinggi, beberapa negara memiliki konstitusi tak tertulis yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik tanpa memerlukan amandemen yang formal. Negara-negara seperti Inggris itu memiliki konstitusi yang tak tertulis, yang didasarkan pada praktik-praktik konstitusional dan presiden hukum. Yang kedua, pengaruh kodifikasi. Sementara argumentasi menyatakan bahwa pengaruh paham kodifikasi dapat mengarahkan pada penulisan konstitusi sebagai undang-undang dasar, ada juga pandangan bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam tradisi dan sistem hukumnya, sehingga penerapan konsep kodifikasi dapat bervariasi dan mungkin tidak selalu berujung pada penyamaan konstitusi dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, pembagian kekuasaan dan Montesquieu. Meskipun pandangan Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan menjadi landasan yang penting dalam konstitusi modern, dalam praktiknya pemisahan kekuasaan tidak selalu mutlak. Beberapa negara memiliki sistem semi-presidensial atau semi-parlementer, di mana mereka mungkin lebih rentan terhadap gejolak politik. Untuk yang keempat, ada perubahan konstitusi. Sementara, perubahan konstitusi dapat menjadi mekanisme untuk mengakomodasi perubahan sosial dan politik. Ada argumen bahwa terlalu seringnya perubahan konstitusi dapat mengakibatkan ketidakstabilan hukum dan keadaan politik.
negara-negara yang sering merubah konstitusi mereka mungkin lebih rentan terhadap gejolak politik. Yang kelima ada pembatasan kekuasaan presiden. Meskipun pembatasan kekuasaan presiden adalah langkah yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, ada juga pendapat bahwa terlalu banyak pembatasan dapat menghambat efisiensi dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, terutama dalam situasi darurat atau saat respons cepat diperlukan. Yang keenam ada pembagian wewenang daerah. Sistem otonomi daerah dapat mengakibatkan perbedaan dalam implementasi hukum di berbagai wilayah. Ada risiko bahwa peraturan dan kebijakan yang berbeda di setiap daerah dapat menghambat kesatuan hukum nasional dan koherensi dalam pelaksanaan undang-undang. Nomor 7. Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi, terkadang keputusannya dapat dilihat sebagai campur tangan terlalu dalam proses politik. Kritik juga dapat muncul terhadap objektivitas hakim konstitusi dan pengaruh politik dalam putusan mereka. Nomor 8. Konsolidasi norma hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang mengatur lembaga-lembaga negara, pelaksanaannya memerlukan konsolidasi norma hukum lebih lanjut, termasuk undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik. Tanpa konsolidasi yang baik, implementasi Undang-Undang Dasar dapat menjadi ambigu dan kurang efektif. Di sana tempat lahir beta.